Hanya Engkau Tuhan yang menjadi pusat penyembahan kami. Engkaulah pusat kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar setiap hati kami, membuka hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu kami Tuhan, gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupan, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Amin Tuhan. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Oh, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sambil angkat tanganmu, katakan, Yesus padamu ku berseru. Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya, di atas segalanya, di atas segalanya. Terima kasih Bapa buat kesempatan, buat waktu sehingga kami bisa menyembah Raja di atas segala Raja, Allah yang Maha Mulia, yang sangat mengasihi kami. Saat ini kami minta kepadamu Bapa, kiranya Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang kami dengar tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Senang berjumpa kembali. Haleluya. Kalau saudara ada yang mau tahu, judul khotbah pagi ini judulnya Duplicate This. Ada yang pernah dengar istilah itu? Duplicate this. Ada yang pernah dengar? Cuman satu. Pak Joko juga? Oh enggak. Cuman satu ya? Duplicate this. Enggak ada. Berarti yang suka nonton MasterChef cuma Michelle. Ya, itu istilah yang muncul di MasterChef ya. Bukan saya penyuka MasterChef. Cuma pernah beberapa kali saya melihat dan ada sebuah challenge, ada sebuah tantangan yang diberikan kepada para peserta, judulnya Duplicate This. Nah kebetulan pada saat itu, ketika saya menyaksikan tayangan itu, yang memberikan contoh masakannya adalah seorang chef yang sangat terkenal, namanya Chef Renata. Ya. Dia membuat sebuah masakan yang sangat baik, ya, sangat enak dan tampilannya sangat menarik dari bahan baku ayam. Nah setelah para peserta ditunjukkan bagaimana cara mengolah, membuatnya, bahkan setiap bumbu-bumbu yang diperlukan itu diberitahu kepada para peserta, dan akhirnya ketika makanan itu sudah jadi, para peserta dipersilakan untuk mencicipi, supaya tahu rasanya seperti apa. Dan itulah tantangan yang diberikan kepada para peserta, di mana mereka harus membuat makanan serupa, yang nantinya hasilnya paling mirip adalah pemenangnya. Ya. Tapi pada perjalanannya, setelah para peserta itu melakukan apa yang mereka lihat, ternyata ada banyak perubahan. Ya. Ada yang tampilannya nggak mirip, ada yang kematangannya tidak sama, ada yang teksturnya tidak sama, bahkan juga ada yang rasanya tidak sama. Jadi ketika dibandingkan, ternyata ada perbedaan-perbedaan
dengan yang aslinya. Saudara, demikian pula sebenarnya dengan perjalanan kekristenan. Setelah melewati masa waktu 2000 tahun, melalui berbagai perkembangan zaman, ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia kekristenan. Kita adalah produknya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita masih sama dengan aslinya 2000 tahun yang lampau, di mana lahir jemaat mula-mula, generasi pertama dari orang-orang Kristen, yang chefnya adalah Yesus sendiri secara langsung. Ya, oleh karena itu hari ini saya mengajak kita untuk sedikit mundur 2000 tahun ke belakang, melihat kembali kehidupan orang Kristen pada generasi pertama. Murid-murid pertama yang lahir setelah Kristus, mereka adalah yang aslinya. Sehingga nanti kita bisa membandingkan seberapa banyak atau seberapa beda kita dengan generasi aslinya. Nah, pagi ini ada 3 hal saja yang kita akan lihat dari kehidupan jemaat mula-mula. Tadinya ada 6, saudara. Tapi saya pikir kalau soal bagian 6, wah saudara pulang nggak ada satupun yang ingat. Jadi 3 aja lebih baik ya. Saya bagikan 3 aja. Mari kita langsung melihat dari Kisah Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-42. Ini adalah jemaat mula-mula. Bunyinya demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudaraku, ini bicara kesehatian sebetulnya, dan gereja kita melakukan hal ini enggak? Ya, melakukan ya. Nanti habis ibadah kita memecah roti, makan di halaman. Kadang-kadang bukan roti, singkong yang kita pecahkan. Tapi enggak apa-apa lah, mirip-mirip ya. Kita berdoa bersama ya. Hari Rabu kita berdoa bersama. Tapi mari kita perhatikan perkataan pengajaran, bertekun dalam pengajaran para rasul. Nah, ini yang penting, saudara. Untuk makan bersama, kumpul, ngobrol, menciptakan kesehatian, itu kita tidak harus ada di gereja. Tapi pengajaran para rasul ini yang penting. Saudara, salah satu hal yang menjadi poin utama dari pengajaran para rasul adalah Yesus adalah Tuhan. Perhatikan saudara, sebelum Yesus lahir di Bethlehem, semua orang Yahudi mempercayai bahwa Allah Israel adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Ya, itu adalah Allah mereka. Dan ketika Yesus menyatakan diri bahwa dia adalah Sang Mesias, yaitu Allah sendiri, awalnya orang Yahudi menolak mereka. Tapi seiring dengan penginjilan yang diberitakan oleh murid-murid Kristus, ada banyak orang Yahudi ya, walaupun jumlahnya masih tidak terlalu banyak, yang mulai menjadi percaya. Dan dari mereka yang menjadi percaya ini, mereka mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ketika ini mereka mulai sebarkan, ini menjadi masalah. Ya, walaupun awalnya tidak menjadi masalah, tetapi ketika jumlah pengikut Yesus ini semakin banyak, mulailah banyak orang Yahudi nggak suka. Timbul penganiayaan. Kenapa? Karena contohnya lah, para pengikut Farisi, ahli Taurat, ada yang meninggalkan mereka. Bahkan ada juga 1-2 ahli Taurat yang meninggalkan mereka dan menjadi pengikut Kristus. Salah satu yang dikenal sangat agresif, sangat aktif dalam hal ketidaksukaannya itu adalah Paulus. Dan Paulus adalah salah satu perintis yang mengakibatkan penganiayaan pada masa itu. Jadi perhatikan saudara, sebenarnya kekristenan itu lahir di tengah penganiayaan. Ya, perhatikan baik-baik. Tapi masalah penganiayaan ini menjadi makin berat ketika dilakukan oleh Kekaisaran Roma, saudara. Kenapa Kaisar Roma bisa begitu marah kepada orang-orang Yahudi? Saudara, perhatikan saudara,
bangsa Roma adalah bangsa yang, kalau kurang keras tolong dikuatkan Nando, adalah bangsa yang mempunyai banyak dewa. Ya, Roma adalah bangsa yang punya banyak dewa. Jadi kalau ada satu tambahan dewa lagi, bagi mereka nggak masalah. Bahkan bangsa Roma tidak berkeberatan untuk menambah satu patung, yaitu patung Yesus, yang khusus disembah oleh orang-orang pengikut Kristus. Tapi masalahnya ketika pengikut Kristus itu makin lama makin banyak. Kita tahu bahkan satu hari ketika Petrus berkhotbah, ada 3.000 jiwa yang bertobat ya. Belum lagi beberapa waktu kemudian. Nah, ini menjadi makin banyak. Dan ini yang menjadi sumber kecurigaan bahwa pengikut-pengikut Kristus ini mempunyai potensi untuk menimbulkan pemberontakan, saudaraku. Ya. Orang Roma tidak suka dengan pemberontakan. Akhirnya mereka menerapkan aturan, sebenarnya aturan ini sudah ada, cuma dikecualikan saja bagi pengikut Kristus. Aturannya begini bunyinya, bahwa setiap orang yang tinggal di wilayah Roma, mereka harus memberi hormat ketika berjumpa dengan patung sang kaisar. Mereka harus memberi hormat sambil berkata, Kaisar adalah Tuhan. Ya, tentunya dalam bahasa mereka. Dan hal ini yang ditolak oleh pengikut Kristus. Kenapa demikian? Karena mereka meyakini Tuhan itu adalah Yesus, bukan Kaisar. Dan ini mulai orang-orang yang para pengikut Kristus, murid-murid generasi pertama ini ditangkapi, saudara. Ditangkapi ya, entah bagaimana sampai pemerintah Roma itu menempatkan mata-mata di kuil-kuil resmi yang dimiliki oleh orang Roma, bahkan di sudut-sudut pusat tempat-tempat strategis. Jadi patung kaisar itu diletakkan di beberapa sudut kota, di tempat-tempat strategis, sehingga ketika ada orang lewat, dia harus berhenti sebentar sambil berkata, Kaisar adalah Tuhan. Di mana mata-mata ini bisa mengetahui mana yang nggak melakukan itu. Dan mereka meyakini kalau orang itu nggak mau memberi hormat sama Kaisar, pasti orang Kristen, pasti pengikut Kristus. Dan akhirnya banyak yang ditangkap, saudara. Dan tahukah saudara bahwa mereka dikenakan sebuah pelanggaran yang berat, karena pelanggaran mereka adalah dianggap melawan Kaisar. Ini pelanggaran yang berat, karena hukumannya cuma satu, hukumannya hukuman mati, saudara. Ada yang mati dibakar, ada yang mati dipenggal, ada yang mati karena pedang, ada yang mati karena ditarik oleh kuda ya. Tapi yang paling banyak adalah mereka dibawa ke Kolosium. Nah, Kolosium itu sampai hari ini masih ada. Ada yang pernah jalan-jalan ke Kolosium? Tante Oli pernah? Kok nggak ngajak-ngajak Tante? Ya, Kolosium itu adalah sebuah bangunan bersejarah hari ini. Itu sangat besar, yang letaknya di kota Roma. Itu adalah sebuah arena yang awalnya didirikan oleh Kaisar menjadi hiburan bagi warga Roma, di mana di tempat itu diadakan pertunjukan gladiator melawan gladiator, saudaraku. Tapi waktu penangkapan orang-orang Kristen dimulai, ada banyak orang Kristen, ada jauh lebih banyak orang Kristen dibawa ke Kolosium daripada dihukum dengan cara-cara yang lain. Kenapa demikian? Karena mereka dijadikan tontonan atau hiburan warga Roma pada saat itu. Di mana mereka dibawa ke dalam arena itu untuk dijadikan makanan singa. Haleluya. Jadi Kolosium ini sesuatu yang luar biasa sejarahnya bagi pengikut Kristus generasi pertama, saudaraku. Nah, ada seorang sutradara terinspirasi untuk membuat film sejarah dari kehidupan generasi pertama orang-orang Kristen ini. Judulnya Q Vadis Domine. Ada yang pernah lihat? Q Vadis Domine. Ya, Q Vadis Domine itu artinya, akan kemanakah engkau Tuhan? Ya. Nah, saya secara tidak sengaja mendapatkan videonya, lalu saya cuplik sedikit, hanya cuplik sedikit saja, ketika peristiwa yang terjadi di Kolosium.
apa yang dialami oleh orang-orang Kristen ya. Jadi ya mungkin bagi sebagian orang ini agak vulgar, tapi inilah yang sungguh-sungguh terjadi pada zaman itu. Tolong disiapkan dulu. Judulnya Colosseum, di mana orang-orang Kristen yang tertangkap lalu dibawa ke tengah arena pada masa itu. Sudah siap? Ya, boleh di-play. Kasih suara sedikit ya. Boleh di-pause sebentar, tolong di-pause. Ini adalah sesaat sebelum singa-singa dilepaskan. Apa yang mereka buat? Mereka menyembah Tuhan. Sebenarnya pada masa sebelum singa ini dilepaskan, mereka masih punya kesempatan untuk hidup. Caranya bagaimana? Mereka membalikkan diri. Lihat di belakang mereka itu Kaisar Nero. Jadi mereka harus membalikkan diri, menghadap Kaisar, lalu menyembah Kaisar, memohon pengampunan. Kalau Kaisar pada waktu itu berkenan, maka dia akan mengangkat jempolnya ke atas. Dan mereka selamat. Tapi kalau Kaisar tidak berkenan, dia akan bilang, tetap hukuman mati. Tapi apa yang mereka buat? Mereka bahkan tidak membalikkan badan. Ayo di-play lagi.
Ya, cukup. Untuk mereka bisa tetap menyembah Tuhan. Mereka rela kehilangan nyawa loh, saudara. Ya, hari ini saya bilang, Pak, Bu, nanti ibadah akan dimulai dengan penyembahan ya. Jangan telat, tolong. Masih telat juga, saudara. Bukan di sini, saudara. Di sini nggak ada yang ngaku maksudnya. Ya. Nah, saudara, pada masa itu Petrus juga tinggal di Roma, saudara. Dan lalu orang-orang Kristen yang tidak tertangkap mendorong Petrus, kamu harus keluar dari Roma. Karena engkau harus tetap memberitakan Injil. Kau harus selamat, kau harus keluar dari Roma. Dan akhirnya Petrus menuruti saran dari para pengikut Kristus itu, lalu dia keluar dari Roma. Namun, ketika dia selepas melewati pintu gerbang Roma, dia mendapat penglihatan. Apa yang dia lihat? Dia melihat Yesus yang sudah naik ke surga. Itu berjalan berlawanan arah dengan dia. Lalu dia bertanya, Q vadis Domine. Makanya judul filmnya itu, akan kemanakah engkau Tuhan? Dan Yesus menjawab, aku akan disalibkan untuk kali yang kedua. Dan dari jawaban itu, Petrus tahu bahwa tidak seharusnya dia meninggalkan Roma. Akhirnya dia kembali masuk ke kota Roma dan dia sendiri disalibkan. Bahkan karena penghormatannya kepada Allah, dia minta dia disalibkan terbalik. Tidak seperti Yesus. Itulah kenapa munculnya istilah Q vadis Domine. Nah, coba saya ingin saudara menyimak pertanyaan ini. Apa yang ingin mereka dapatkan dari mengikut Yesus? Orang-orang Kristen generasi pertama ini sebetulnya apa yang mereka ingin dapatkan? Atau apa yang mereka harapkan, apa yang mereka kejar dari mengikut Yesus? Kalau kekayaan nggak mungkin loh. Mereka kehilangan harta, kehilangan rumah, kehilangan jabatannya. Kalau kenyamanan hidup juga tidak mungkin. Karena mereka kehilangan kebebasannya, bahkan akhirnya kehilangan nyawanya sendiri. Apakah mereka mencari penghargaan manusia? Mereka nggak dihargai. Mereka dihargai sebagai makanan binatang. Itu lebih rendah daripada binatang. Jadi sebetulnya apa yang mereka ingin dapatkan dari mengikut Yesus? Nah, kalau pertanyaan ini saya lemparkan kepada kita semua hari ini. Apa yang engkau ingin dapatkan dari mengikut Yesus? Saudara mungkin bisa renungkan pertanyaan ini baik-baik. Dan Paulus memberitahu bahwa yang ingin mereka dapatkan itu cuma satu, yaitu Yesus sendiri. Haleluya. Coba kita lihat Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Apa itu semuanya? Mereka melepaskan nama baik, mereka melepaskan jabatan, mereka melepaskan kekayaan, kenyamanan, kebebasan, dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, hari ini ada banyak motivasi yang tidak sama seperti yang ada dalam Alkitab ketika seseorang mengikut Kristus. Saya percaya Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang memberkati, Allah yang menolong, Allah yang mengampuni. Tapi mari kita lihat, apakah kita masih sama dengan aslinya? Dengan produk Yesus 2000 tahun yang lampau. Bahkan Paulus mengatakan, dunia
tidak bisa buat apa-apa untuk memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bahkan kesulitan yang terbesar pun tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Coba kita lihat Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Pedang ini artinya kehilangan nyawa. Ayat 39 bagian akhir. Oke, 39 bagian akhir. 39 ditampilkan semua, nggak apa-apa. Dikatakan apa? Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudaraku, inilah yang mereka kejar. Bagi mereka, saudara, kematian itu seperti tidur sesaat. Dan ketika mereka bangun, mereka sudah bersama dengan Yesus. Memang itu yang mereka kejar. Oleh karenanya mereka nggak takut kehilangan apapun. Coba kita renungkan sebentar ya. Apa yang kita kejar waktu kita mengikut Yesus? Haleluya. Apakah Yesus sungguh menjadi prioritas dalam hidupmu? Ya. Nanti ada doa loh. Sorry Pak, saya nggak bisa datang. Pak Jokowi mampir ke rumah saya. Ya, kali ini saya nggak bisa hadir. Saudara, ibadah ini hanya berlangsung 90 menit dan Tuhan memberimu 24 jam dalam sehari. Kalau engkau mau atur sedemikian rupa, sebetulnya tidak ada kata tidak bisa. Nggak ada kok kata tidak bisa itu. Itu yang pertama. Kita lihat yang kedua. Kembali ke Kisah Para Rasul 2 ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 44, perhatikan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka menjual hartanya, harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, inilah gaya hidup jemaat mula-mula yang kedua. Yaitu mereka punya perhatian begitu besar kepada mereka yang membutuhkan. Dan mereka mengerti betul bahwa mereka harus menjadi saluran berkat. Kalau saya buat sederhana supaya Anda mudah mengingat. Hal yang kedua yang melekat pada kehidupan generasi pertama itu adalah menjadi berkat, bukan mengejar berkat. Mereka ikut Yesus untuk menjadi berkat, bukan untuk mengejar berkat. Dan itu yang mereka buat. Nah, saya mau berikan sebuah data ya. Ini data ini jauh, saudara, di Amerika. Jadi di sini enggak, ya. Ini di Amerika, saudara. Kenapa saya ambil contoh Amerika? Karena Amerika ini kan negara mayoritas Kristen, betul ya? Harusnya nilai-nilai kekristenan begitu kuat ada di sana. Tapi hari ini, saudara, ini data saya ambil dari pusat misi dunia yang berkantor di Amerika Serikat, mencatat bahwa hari ini orang-orang Kristen di Amerika, ini orang Kristen loh, mereka menghabiskan uang 2 kali lebih banyak untuk makanan anjing daripada disumbangkan untuk misi dan penginjilan. Mereka menghabiskan uang 4 kali lebih banyak untuk biaya menguruskan badan daripada untuk berbagi dan untuk misi. Mereka menghabiskan uang 6 kali lebih banyak untuk bersenang-senang daripada diberikan untuk kepada misi atau berbagi kepada sesama. Kalau di rata-rata mereka hanya menyumbangkan 1,7% dari total penghasilannya untuk berbagi.
Saya menyampaikan ini tidak untuk memprovokasi saudara, menyumbangkan uang saudara ke gereja. Enggak, saya cuma menyampaikan data aja. Bahwa ini yang sedang terjadi di sebuah negara yang mayoritas Kristen. Ini yang sedang terjadi. Ada seorang hamba Tuhan yang menggembalakan sebuah gereja di tempat yang namanya Simi Valley. Simi Valley ini terletak di negara bagian California. Nama gerejanya Cornerstone. Ya, hari ini dia sudah tidak ada di sana lagi. Tapi waktu itu gembala ini begitu prihatin. Dia punya jemaat sekitar 5.000 saudara. Begitu prihatin dengan kelompok jemaat. Jadi di dalam jemaatnya itu ada kelompok, ya katakan menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas ya. Dan khususnya kepada bagian yang menengah ke atas. Bagaimana mereka menghabiskan uang begitu banyak untuk hal-hal duniawi. Tapi begitu sedikit untuk kepentingan kerajaan Allah. Sekali lagi, ini bukan berarti harus disumbangkan ke gereja. Di sekeliling kita banyak orang yang membutuhkan, banyak orang yang miskin ya. Itu juga termasuk untuk kerajaan Allah. Dia berusaha mengajar sedemikian rupa, memberikan khotbah-khotbah. Dia sampaikan semuanya supaya mereka punya gaya hidup seperti produk Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Itu tidak mengubah banyak orang, saudara. Hanya sebagian kecil sekali. Hampir-hampir tidak kelihatan perubahannya. Sampai satu kali pendeta ini mungkin udah kehabisan akal. Gimana caranya Tuhan? Gimana? Terus akhirnya dia berdoa, begini deh Tuhan. Daripada saya ngasih tahu mereka, mereka toh nggak mau berubah. Mereka toh tidak mau mentaati firman-Mu. Udah, buat aku yang jadi kaya. Gitu. Nanti aku kasih contoh sama mereka. Bahwa seharusnya kekayaan bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan, dia bilang begitu. Berikan aku kekayaan. Sudah tahu? Itu kan doa yang aneh ya. Ya, saya nggak pernah doa minta kaya. Kalau apakah itu dosa? Saya pikir kalau untuk kepentingan Tuhan, why not ya? Dan Tuhan jawab loh. Tuhan jawab. Jadi setelah dia berdoa, tidak berapa lama, terus dia terinspirasi untuk menulis sebuah buku. Bukunya judulnya Crazy Love. Itu ditulis tahun 2015 kalau tidak salah. 2014 ya. Tulis pada tahun itu. Dan saudara tahu ketika buku itu dicetak, diterbitkan dan dijual, itu jadi best seller di seluruh Amerika. Keuntungan dari penjualan buku itu $2 juta. Dalam kondisi yang begitu singkat, pendeta ini menjadi sangat kaya. Itu hari ini saudara, $1 itu 15.000. 2 juta itu artinya 30 miliar saudara. Mendadak begitu kaya. Dan saudara tahu apa yang dia buat? Dia bilang begini, dia umumkan kepada seluruh jemaatnya, dia umumkan bahwa buku yang saya cetak, yang saya buat, yang saya jual ini menghasilkan keuntungan 2 juta US. Dan saya mau katakan kepada Anda, saya tidak akan ambil sepeser pun. Tidak akan saya ambil. Semuanya akan disumbangkan untuk kerajaan Allah. Ada yang dikirim ke Afrika, ada yang disumbangkan kepada panti asuhan, ada yang disumbangkan untuk orang-orang yang kekurangan makan di negara-negara yang sangat rendah ekonominya. Jadi uang itu disumbangkan. Dan akhirnya bahkan dia bilang supaya saya tidak betul-betul bersih lah, supaya saya betul-betul bersih dan Anda yakin saya tidak menyentuh uang ini, silakan yang membagikan bukan saya, Anda yang membagikan. Lalu beberapa anggota gerejanya membentuk sebuah organisasi yang namanya Crazy Love Ministries. Dan dari organisasi ini banyak sekali orang ditolong. Banyak, bahkan sampai disumbangkan ke negara-negara di luar Amerika. Bagaimana dengan kita di sini? Apakah kita mengikut Yesus untuk menjadi berkat, bukan untuk mengejar berkat? Halo? Yang terakhir, haleluya. Ya kalau udah terakhiran biasanya haleluya. Mari kita lihat ayatnya, Kisah Para Rasul 8
ayat 1 sampai 1 dan 4. Bunyinya demikian. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat. Perhatikan, penganiayaan yang hebat mulai terjadi terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, jadi mereka semua ini sebagian besar murid-murid Yesus, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Artinya mereka mengungsi, meninggalkan Yerusalem, mencari daerah-daerah yang aman. Tapi apa yang mereka buat dalam pelarian mereka? Mari kita lihat ayat yang keempat. Mereka tersebar, yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Haleluya. Tidak semua orang Kristen tertangkap oleh pasukan Roma. Ada mereka yang tidak tertangkap, dan mereka yang tidak tertangkap itu mereka mencari daerah-daerah yang lebih aman. Tapi ada satu hal yang terus-menerus mereka lakukan, bahkan di tengah penganiayaan yang semakin berat. Apa itu? Mereka terus memberitakan Injil. Itu sudah gaya hidup, saudara. Padahal mereka tahu dengan memberitakan Yesus, itu harganya harus dibayar dengan nyawa loh. Mereka bisa kehilangan nyawa, tapi mereka terus memberitakan Injil. Bagaimana dengan hari ini? Saya pernah melakukan sebuah survei sederhana yang biasanya saya bagikan di Training Hots. Ya. Survei ini saya lakukan di sekitar tahun 2012. Jadi 11 tahun yang lalu. Malang ini penduduknya ada sekitar 900.000 lebih, hampir 1 juta. Pada masa itu, sekarang mungkin sedikit lebih banyak. Ada 600 pondok pesantren lebih di kota Malang. Ada 26 sekolah teologi, sekarang sudah lebih di kota Malang. Dan pada masa itu ada 160 gereja di kota Malang. Dan tahukah saudara, setiap tahun selalu ada gereja baru. Bahkan kadang-kadang dalam 1 tahun ada 5 gereja baru di kota Malang. Di tengah pandemi, kemarin tuh, tahun-tahun kemarin, ya tetap aja ada gereja baru. Tapi yang menarik, jumlah orang Kristen di kota Malang tidak bertambah. Artinya apa? Artinya yang mengisi gereja-gereja baru itu hanya jemaat yang pindah sana, pindah sini. Jemaat pindahan, saudara. Hampir-hampir tidak ada jiwa baru. Ini bicara penginjilan yang mati. Penginjilan hanyalah sebuah teori tanpa aksi hari ini. Bahkan dengan cara yang paling mudah loh. Sebenarnya menginjil itu tidak susah. Waktu engkau bercerita tentang kebaikan Tuhan, itu sudah menginjil kok. Iya kan? Saudara semua di sini kan sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan, kan? Kenapa engkau bisa bicara tentang Indonesian Idol jauh lebih seru daripada bicara tentang kebaikan Tuhan? Kau bisa bicara tentang K-pop jauh lebih seru daripada kebaikan Tuhan, atau hal-hal yang lain gitu. Padahal bicara tentang kebaikan Tuhan itu nggak sukar, saudaraku. Itu adalah cara penginjilan yang paling mudah. Tapi itu ada pada generasi mula-mula. Jadi saya mau menyampaikan 3 hal saja yang ada pada generasi mula-mula. Apakah itu ada pada generasi orang percaya hari ini? Saudara bisa renungkan di rumah nanti. Iya ya, saya ini orang Kristen. Produk MasterChef yang pertama itu, produk MasterChef surgawi maksud saya, itu kan orang Kristen 2000 tahun yang lalu. Itu produk langsung dari Yesus. Nah, kita adalah hari ini. Kira-kira sama nggak sama aslinya? Ada suatu janji yang sangat dirindukan dan itu menjadi pegangan dari orang Kristen 2000 tahun yang lalu. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 3. Ini perkataan Yesus. Yesus menyampaikan ini menjelang dia akan disalib. Dia bilang begini, dan apabila aku telah pergi ke situ itu maksudnya kembali kepada Bapa,
dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini loh yang jadi kerinduan orang-orang Kristen 2000 tahun yang lampau. Sehingga mereka rela, bahkan mereka dimakan jadi makanan singa. Oke lah, sakit sebentar, mati setelah itu saya sudah berjumpa dengan dia. Ada dan tinggal bersama-sama pribadi yang aku cintai itu. Itu loh yang mereka harapkan. Haleluya. Ya, saya agak bergumul untuk menyampaikan hal ini. Saya tahu ini sebuah makanan keras buat kita semua. Tapi ini fakta, saudaraku. Ini orang Kristen generasi pertama. Ya. Saya tidak akan menyimpulkan apa-apa, saudara simpulkan sendiri. Mari kita tutup dengan sebuah pujian. Puji cek. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabat. Mari yang pria saja. Apa yang dapat? Apa yang dapat memisahkanku, yes, dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Ganti yang wanita. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabat. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, Engkau, Yesus, sahabatku.
Kami bersyukur untuk apa yang boleh kami dengar. Tuhan, kami minta ampun kepadamu bila kami menyimpang, tidak menjadi seperti yang Kau mau, Tuhan. Mari tolong kami untuk kami bisa menjadi seperti yang Kau kehendaki. Orang-orang yang setia, yang mengikuti Engkau bukan karena berkat-Mu, tapi karena kami mencintai-Mu. Orang yang terus-menerus menceritakan Yesus kepada dunia ini. Orang-orang yang menjadi berkat, bukan untuk mengejar berkat. Dengan segala keberadaan kami, Tuhan. Haleluya. Mari sentuh kami, tuntun dan mampukan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Saya langsung pada pengumuman. Bagi yang saudara ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di belakang. Ibadah online dapat diakses nanti pukul 2 siang, linknya juga akan diinformasikan melalui grup Telegram. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan, dan doa malam diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam. Dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Mari kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan yang Kau beri. Kami boleh berhimpun di tempat ini dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur buat anugerah kasih-Mu Tuhan. Kami boleh menyembah, memuji-Mu, rasakan hadirat-Mu, jamahan-Mu. Terima kasih buat tuntunan-Mu pagi ini Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang boleh kami tangkap, kami dengar. Biarlah firman itu boleh kami simpan di dalam hati kami yang paling dalam, dan kami boleh melakukannya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa, kami berdoa buat gembala kami Pak Hari, pakai beliau lebih lagi Tuhan, dalam pengembalaannya, dalam pelayanannya. Hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya, memimpin seluruh umat-Mu di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, menjadi pribadi yang Kau mau Tuhan. Berkati istri serta anak-anak beliau. Kami minta berkat-Mu Tuhan buat umat-Mu, GBH di tempat ini, seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini. Kami minta kesatuan hati Tuhan. Kami minta hati-Mu Tuhan, hati yang dipenuhi belas kasih Tuhan, hati yang humble, hati yang rendah hati yang mau dituntun oleh Roh-Mu dan dipimpin oleh Roh-Mu, hati yang mau dibentuk, hati yang mau diutus jadi berkat, menjadi saluran kemuliaan Tuhan. Beri kemampuan itu Roh Kudus, kami minta kasih karunia-Mu dicurahkan berlimpah-limpah, agar setiap kami mampu melakukan seluruh kehendak-Mu dengan hati yang benar, dan seluruh janji-janji-Mu kami hidupi, segalanya akan tergenapi dalam hidup setiap kami. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Indonesia, kami minta belas kasih-Mu Tuhan atas bangsa ini. Ampuni segala bentuk dosa-dosa bangsa ini Tuhan. Hujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan yang daripada-Mu. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami minta hikmat kebijaksanaan turun atas mereka semuanya, agar setiap keputusan dan kebijaksanaannya boleh mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan buat persembahan kami. Kami bersyukur kami bisa menabur dengan hati yang penuh sukacita. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami boleh pulang Tuhan. Kami rindu Engkau memberkati setiap kami. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau
untuk menghidupi segala kehendak Allah. Kita yang sudah terima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.